Halo Mas Rian, suaraku kedengeran nggak Mas? Oke. Mhm. Mas Rian suaranya nggak kedengeran. Suaraku masuk nggak Mas? Oh, apa ya? Punya Mas Rian nggak ada suaranya. Emang nggak ada ya di Mas Rian atau gimana? Mas Rian udah coba. Oke. Masih belum kedengeran. Bisa nggak? Kalau laptop aku ya, aman sih. Hmm. Ada sih, ada sih, ada sih, ada sih, ada sih, ada sih, ada sih. Berarti punya Mas Rian yang nggak ada suaranya. Soalnya punya aku ada nih. Oke, oke. Aku close yang satu. Suaranya ada gak? Ya, sekarang ada. Oh ya ada. Lomba Faiz. Halo, Mas Rian. Ini sih Mbak, oh, nanya langsung aja ini. Boleh? Atau emang, oh ya, nggak nunggu dulu ya. Ya, enggak. Kita one on one. Nggak ada peserta yang lain. Berarti share screen. Oh, ya, silahkan. Mas Rian sebelumnya pernah join live mentoring nggak sih? Live mentoring kayak gini yang mingguan itu. Pernah sih Mbak, cuman jarang tuh karena ya bingung mau nanya apa sih. Oke, ya. Karena kan kalau nggak ada yang dibingungin gitu kan ya tinggal lanjut aja gitu. Saya kira gitu. Jadi kalau ada bingung baru live mentoring. Terakhir itu kemarin Oktober di ya di bulan Oktober gitu. Oke. Tanggal 13 kalau nggak salah. Oh iya, aku lupa sih. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau minggu kemarin nggak ada ya? Yang kemarin iya nggak ada, soalnya nggak ada yang request. Ya udah, Oke. Oh mulai iya. mungkin Ya aku sih jadi ada lagi. Soalnya agak bingung kan ya. soalnya sekarang tuh di IDOWOK-nya katanya sih harus ada request dari siswanya ke kita, ke mentor. Jadi emang per request ya sekarang. Mm. Tapi Oh, coba aku bikin jadwal kayak biasa aja sih. Takutnya nanti pada bingung kenapa ini. Iya, nggak ada pengumuman mungkin ya.
Oh, Ada sih pernah bilang sebelumnya itu, di cuman adwork-nya, kurang dimengerti. adwork-nya Ya nggak. di adblock nggak Hmm. ngasih tahu di adblocknya. Oh gitu. Berarti cuma Eh, pasar yang kasih tahu. oh kurang tahu tuh. Oke, oke. Oke, mungkin langsung ini ya ke pertanyaannya Mbak. Mm-mm. Ini Mbak, kalau misalkan untuk scrolling kan ada yang scroll to text ya. Ya, Ya, nah permasalahannya tuh kadang kalau scrollnya tuh bolak-balik gitu Mbak. Jadi nggak sampai ke teks ke yang bawah. dituju itu nggak ke bawah banget misalnya. Itu kalau nggak sampai ke teks yang dituju itu gimana Mbak? Saya lihat di YouTube ya ada ini share screen semua ya, Ya, bukan per itu. Oh script. ya. Nah ada yang di sini saya ya kopas dari sini Mm-mm. ngikutin yang video tutor ini, Mm-mm. tapi nggak jalan Mbak gitu. Jadi bingung gitu untuk nyari di apa di community kotolannya juga nggak ngebantu sih. Jadi Oke, kalau oke. misalkan ada yang scroll to text tapi bawah banget, Mm-mm. eh, tapi nggak bisa pakai scroll to text itu gimana Mbak gitu sih pertanyaannya. Itu harusnya udah ada nih di sini yang pakai binary statement, yang star X, star X. Nah, itu nanti di copy aja yang di baris ke-8, coba ditambahin satu lagi di copy. Eh, kalau pakai ini dia nyekrol nggak, Mas? Nah langsung ke stop di apa ya di sininya gitu di swipe pakai swipe Ya, kan ya. ini bukan scroll to text gitu. Mm-mm. Berarti ditambahin aja nih ke yang baris 9 berarti ya. Baris 9 di copy, Iya tadi terus nah, udah. kopas aja. Oh, copy lagi. Mm-mm, ke bawah Oke. Ini udah. Hai, hai, hai. Mm-mm, Hmm, mm-mm. Ya, udah. Oh, jadi harus tiga gini ya. iya sesuai kebutuhannya Mas. Dia udah sampai bawah belum? Gitu sih. Ah, oke. Coba di ini ya. Tuh kayaknya pernah nge-share juga di grup tuh udah ada pernah yang nanya. Oh, oh, kurang tahu tuh itunya apa pakai di kirim script. Mm-mm. Yang itu ya sama sih ini. Coba ya aku up lagi. Es. Hmm, Dulu juga pernah nih, oke. soalnya aku juga menemukan case seperti ini di kantor aku yang sebelumnya. Nggak Oh ketemu iya. pakai scroll yang biasa tuh, jadi harus ditambahin script. Mm-mm. Mm-mm. Oke, script. Udah sama sih Oke. harusnya tuh. Oh, kalau udah sama coba gimana ya itu coba di langsung sambil nunggu Mbak. Mm-mm. Ini kan saya kan apa ya lintas jurusan lah istilahnya kan. Ya. Eh kok error? Terus, eh, kok langsung error? Oh mungkin ini. 9. Oke. Tadi tuh mau nanya kan saya lintas jurusan ya.
Mm-mm. Eh, Kayaknya apa pakai ya? yang tadi sih. Tadi coba ke bawah lagi Mas, tanya script yang filenya, keterangan yang film itu kayaknya di line 51. Oh, yang itu. Sini. Coba di komen dulu aja deh. Oh, di komen. Ya, satu dulu. Hmm, satu-satu. Hmm. Oh, masih nggak bisa. Oh, sini. 48 juga. Ini harus satu, enggak. Kalau tadi coba masih bisa mulai aplikasinya sih. Nggak langsung error gini. Nah, gini Mbak, Oh, masih belum bisa. nggak bisa di swipe-nya sini. Kalau sama dia dari sini. Oh, tapi sebelumnya bisa nggak Mas? Nggak bisa. Oh, sebelumnya juga nggak bisa. Karena sebelumnya sih kalau ini mah pakai scroll to text. Hmm. Cuman kalau misalkan nggak bisa nge-scroll to text gitu, oh ya gimana gitu. Jadi ini nggak bisa nge-swipe banget. Scroll to textnya udah di komen sih. Jadi pas di sini errornya gini katanya. Oh, oke, yaudah. Jangan pakai itu dulu, Mas. Coba aku mau lihat dia nyekrolnya sampai mana. Di pakai scroll to text gitu. Ya, pakai sebelumnya dulu yang bisa jalan.
Itu tadi nyekrol udah sampai bawah, Mas. Oh, belum. Oh, ini lagi nyekrol ya? Ya, ini lagi nyekol. Ketemu sih kalau ini. Hmm. Hmm. Emang kalau apa ya, log itu berarti ini ya Mbak, apa nunggu objeknya itu ya muncul itu. Atau gimana? Saya yang permasalahan ini tuh adanya di Samsung Shop itu ya, ingat saya tuh. Bentar, ini udah sampai ke script berapa nih? Script 4. Script 4 Ya. itu 1, 2, 3. Oh, dia nggak menemukan tabnya itu ya, yang your back. Kalau Promo ya, ini sih promo. mau sama ini juga Mbak, kalau misalkan ya, em, pilih elemen tapi elemennya tuh nggak bisa dipilih gitu, atau Hmm, enggak kayak namanya sama gitu di apa saat dipakai spy gitu. Ya terus pakai, oh ya, pakai spy atau record mobile itu kan kadang ada objek elemennya tuh sama gitu. hmm. Nah, Kalau pakai ini Mas, biasanya tuh skala ya, pokoknya pakai nomor-nomor lah. Tapi nanti biasanya dicatat sih dia nomornya berapa-berapa. Misalnya seratus oh, satu koma 200 misal gitu. di mananya tuh Mbak? Pas di spy-nya atau di record-nya. Oh, oke, coba. Mm-mm. Mana ya? Saya baru tahu itu. Tapi yang tadi nyekrol, kalau case-nya gini bisa nggak Mas? Tadi kan sempat nyekrol ya itu. Iya, Jadi nyekrolnya tuh nggak langsung ke bawah, misal setengah-setengah dulu. iya, Mm-mm. setengah dulu gitu. Ya, terus dilanjut lagi Nah, nyekrol ke bawah. oh, jadi emang nunggu si objeknya muncul gitu ya? Nggak Bisa. bisa jadi, ya kalau objeknya nggak ada, dia nggak menemukan sih. Ke sini, yang statusnya gitu. Nah, Mm-mm. nah, nah gini Mbak, kalau kan saya tuh niatnya tuh mau ngetap ini ya, yang kaca pembesar Sorry. ini. Mm-mm. Nah, kalau dipakai tuh, saya coba. Nah, untuk ngisi skalinya tuh di sini atau gimana?
Karena sebelumnya tuh kalau ngeklik ini tuh nggak keklik gitu, jadi keklik yang image view yang lain gitu. Kan ada dua yang gitu, image view ini sama image view yang satu lagi yang semuanya Oh, pengennya tuh yang Android widget yang image view yang bawah, yang di checklist itu, Mas. iya yang bawah, iya yang ngecek ke sini buat ngekliknya tuh si kaca pembesar ini gitu. Hmm, oke. Harusnya beda sih. Em, itu Sama kan sih ada mbak, objek ini dua, name. Nah, iya. kalau itunya diedit aja bisa nggak, Mas? Misal ditambahin belakangnya search tuh. Kita Mm-mm. nanti kita oh aduh di siap tadi. Apa nih? Laptop. Tadi Mas Rian mau tanya apa lagi, Mas? Ini sih mbak kan karena saya beda jurusan gitu kan. eh Ya pengen tahu gitu kalau apa ya, kerangka berpikir atau cara berpikirnya untuk kayak itu gimana gitu. Karena kan pas sebelum-sebelumnya tuh untuk buat test case gitu biasanya saya tuh coba dulu aplikasinya gitu. Manual gitu Mbak. Jadi di klik satu-satu gitu. Jadi kayak misalnya saya mau check out kan, jadi saya coba dulu untuk ngeklik dulu aplikasinya gitu. Terus cari mana aja objek yang bakal mau diklik gitu.
Mm-mm. Kalau itu tuh emang kayak gitu atau pas gimana sih Mbak waktu apa ya di kerjanya itu gue. Oke, kalau Jadi untuk kayak ya test klik sendiri, klik gitu. untuk berarti untuk membuat test case ya Mas ya. Iya. Mm. Kalau bisa sih kita jangan lihat dari aplikasinya dulu sih. Biasanya kalau di perusahaan kita dikasih Oke. kayak dokumen ya. Jadi kita bikin test case itu based Kasih on dokumen. dokumennya. Jadi soalnya bisa aja Oh, aplikasinya itu nanti nggak sesuai dari yang requirementnya bisnisnya gitu. Jadi kalau bisa bikin nggak test sesuai. case dari dokumennya sih. Oh, kasih dari dokumennya. Mm-mm. Hmm, takut Kayaknya di kita nggak belum pernah sesuai. ini ya. Iya, gitu. Jadi apa baca test case dari dokumen gitu kan. Ya, dari Jadi dokumen. ya, tadi itunya di sebelum sebelum latihannya tuh jadi bingung ini test case tuh berarti harus dicoba dulu gitu, berarti manual Iya, dulu gitu. Yang saya kira tuh. Tapi oh berarti ada dokumennya. Kalau oh iya sih, oh, berarti nggak tahu juga nih cara baca dokumennya tuh bakal kayak gimana gitu, Mbak. iya sih ya. Aku ada contohnya nggak? Iya. Dulu aku pernah Takutnya kan nyoba. jadi kayak yang kata Mbak tadi kan nggak sesuai dengan perusahaan tuh masih ada bug gitu ya Ya, atau misal di login sendiri gitu ya. ya. Misal itu yang nggak sesuai, misal wordingannya, misal di aplikasinya itu sign in, tapi di dokumennya mintanya tuh login. Nah, itu harus disesuaikan sama dokumennya misal itu. Terus biasanya Oh di gitu. check out, ya di check out itu step-stepnya nggak sama tuh yang di dokumen sama yang di aplikasi. Maka yang di aplikasinya itu harus nyesuaiin sama yang di dokumen. Oh, oh gitu. Jadi makanya saya bingung kan kalau ini tuh hasil jadi ya kalau untuk contoh aja. Mm. Mm. Jadi ya kalau udah jadi semua kan pasti lulus semua gitu. Apa tesnya tuh pasti tes semua centang hijau gitu semua kan. Ya, Jadi ini ngecek apa kan validasinya kayak gitu itu kan. juga oh ya validasi ngebenerin kan ya istilahnya itu kalau tidak ada kesesuaian dengan apa ya itu yang karena test case itu kalau misalnya dibikin sama QA analis ya atau Ya, sama DevOps QA analis juga dari bisa kan ya saya tahu saya atau tuh QA-nya sendiri sih yang mau ngetesnya itu. Beda oh perusahaan, beda-beda. oke itu jadi nggak ada ini validasinya ya karena emang udah jadi semua ya pasti lancar semua gitu. Oh, jadi emang kemungkinannya yaitu pasti ada perbedaan antara Ya, QS sama si web apa sih developernya gitu ya. hmm, betul, betul. Oh, oke. Oke. Udah nyoba apply-apply, Mas? Karena belum ada portofolionya itu ya itu sih nggak belum ada portofolio. Saya katanya tuh dari Git juga ya saya. Dari apa? Untuk portofolionya tuh apa di Git gitu. Oh, bikin dikit. Oh, ya GitHub bisa sih. GitHub. Bisa, bisa. Tapi kebanyakan udah ditaruh di Git kan ya, Mas ya? Iya sih udah banyak di Git sih. Mm. Kalau menurutku sih kan udah mau selesai kayaknya nih ya, Mas Rian. Mm-mm. Langsung Iya. apply aja sih. Kalau portofolio kan bisa sambil Oh, jalan. sambil jalan ya. Oke. Mm. Ya sih paling oke oke. Kalau yang kan ini ada satu lagi yang ujian kelulusannya itu apa, Mbak? Oh, kayaknya ini kan udah ya yang final test, lalu nanti ada ini, mini interview nanti sama aku. Oh, minim tuh. Oke, Nanti aku kasih kisi-kisinya. boleh, Mbak. Nggak bisa ya? Kenapa tuh? Hmm, tadi Nggak
Itu mau ngapain Mas tadi? Mau spy ulang? Jadi saya iya mau spy ulang tapi apa ya remote sessionnya gitu nggak bisa katanya. Atau full disk? Biasanya sih Tulis. memorinya Oh, di emang. HP Tapi ini aplikasinya sama. itu pakai apa Mas? Device sendiri ya? Eh ya device device langsung. Hmm. Ah bisa sekali. Hmm. Tapi kemarin aku ada ini deh, lihat postingan remote QA gitu. Boleh. Sekarang di mana Mas domisilinya? Sukabumi. Sukabumi, tapi kebanyakan kalau misal di Jakarta gitu nggak masalah ya. Ya nggak masalah. Kalau masih Jawa Barat. Iya. Ya di Bandung juga banyak biasanya sih lowongan QA. Ah, oke. Nah kalau pas apa ya hal dasar yang biasanya ditanyain gitu apa Mbak waktu nge nge-apply apply gitu. Kalau dasar biasanya sih ya tentang test case udah terbiasa belum? Pokoknya Oh gitu. test case. Terus biasanya pengetesannya manual atau automation gitu sih. Terus tahu tentang ini nggak? Biasanya metodologi yang dipakai misal agile atau waterfall gitu Oh biasanya. yang itu metode apa ya running ya sih tahu nama-namanya agile. Nah itu harus Oh ya dipelajari sih. harus paham itu. Mm. Kalau jawaban yang diharapinnya apa tuh Mbak? Kalau yang metode running itu. Kalau misalnya agile gitu itu dari pengertiannya kah atau Kalau agile itu biasanya pengaplikasian atau dia contohnya gitu. uh, kalau agile biasanya projectnya tuh per sprint. Jadi bisa jadi sebulan lah, sebulan tuh ada dua sprint. Setiap 2 minggu nanti dia ada apa kayak final sprintnya itu, terus nanti ada meeting meeting apa? Ntar. Setiap hari pasti ada daily scrum namanya. Kalau Oh ada iya. agile biasanya ada master scrumnya, Itu yang ngaturnya kalau nggak salah kan ya. ya yang ngatur Maksudnya jadwal antara tim sih semuanya. antar tim ya. Mm-mm. Berarti emang apa ya? Yang diharapkannya tuh jawabannya tuh apa ya? Contohnya gitu ya. Contoh pengaplikasiannya. Contohnya, pokoknya kalau agile itu dia pekerjaannya tuh cepat, jadi harus sesuai Ah jadi ya. dari jadwal yang telah ditentukan. Kalau sedangkan waterfall biasanya itu jadwalnya lama, bisa sampai 6 bulan, 1 tahun. Tapi terjadwal sih di situ. Misal untuk SIT-nya Ya. itu ada 1 minggu, 1 bulan, enggak, 1 bulan. Terus sebelum SIT kan biasanya ada development dulu. Nah itu developmentnya 1 bulan, lalu ada SIT, habis itu ada UAT. Nanti kalau udah UAT selesai, maka di production ya, itu sih. Nah, sedangkan kalau untuk agile Ah, biasanya tuh cepat waktunya 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu hmm. harus Terus udah. laporan-laporan gitu. Terus biasanya kalau agile harus ini sih sering ada perubahan dari usernya dia minta ini, minta ini, minta ini gitu. Oh gitu ya. Jadi dari kita Oh, juga harus cepat sih mengaplikasikannya itu. oke. Itu ya metode running. Hmm. Hmm.
Kalau di startup kebanyakan menggunakannya tuh agile, tapi kalau di perusahaan-perusahaan kebanyakan masih BUMN. BUMN mas- masih waterfall. Kalau di tempatku masih Waterfall yang waterfall. oh iya. Kalau di sebelumnya udah menggunakan agile. Tapi lebih enak yang agile waterfall ya. Atau Hmm, gimana? iya itu ada plus minusnya sih. Preferensi itu. Mm, Iya. Oke. Ya sebenarnya kalau kita mah harus ngikutin itunya aja ya. Ya, Apa kliennya gitu. Mintanya gimana. dari dia perusahaannya. Hmm. Yang penting tahu perbedaannya dulu aja. Oke, nanti ditanya. Oke. Terus biasanya dulu Ah, kalau awal-awal kayak pas fresh graduate dulu aku pernah ditanyain apa itu SDLC gitu sih paling. Tapi nggak tahu STLC. sekarang masih Oh, dipakai nggak tuh kalau kayak gitu. ya oke. Yes. Lah, dulu. Hmm. Oh, bisa, bisa. Hmm. SDLC, SDLC. Oh, oh, social testing life cycle. Karena pas awal-awal ya udah lama. Pas awal-awal ya ada istilah ininya sih. Mm-mm. Oh, Mbak, kalau misalkan ada error-error gitu, kalau ada error-error gitu, biasanya ngelihatnya tuh dari kit- tentunya lihat dulu dari kode kita sendiri gitu ya. Apakah si kode automationnya yang salah gitu. Nah, kalau misalkan eh, ternyata yang salahnya itu si developernya atau aplikasinya itu gimana tuh Mbak? Cara taunya gitu atau cara ngasih ngebedainnya gitu lah. Nah, itu sih Ngasih tadi taunya tuh makanya sebelum kita bikin automation, kita harus bikin test ya. case-nya dulu. Nah, itu dari Ah, test oke. case-nya udah sesuai belum automationnya, pas step by step-nya. Oke. Mm. Hmm. Oh, berarti kalau misalkan test case di sini kan suka ada yang failures gitu ya. Berarti kalau ada failures gitu tuh emang yang dicari gitu ya. Kalau ya Oh, tapi yang diharapkannya tuh sebenarnya yang lancar-lancar semua kan. ya, nah makanya biasanya di automation juga harus ada validasi, Mas. Misal test case login ya, harusnya kan kalau setelah Hmm. login dia akan ke halaman yang dituju atau dashboard. Nah, itu harus ada validasinya, udah bener nggak test case otomatis Oh, itu udah di halaman dashboardnya itu gitu. Jadi harus ada validasi, misal eh, klik tulisan dashboard atau gambarnya yang di situ logo atau apapun untuk validasinya sih. Hmm.